Bab 1154. Lilia Leng kecewa. Tentu saja, yang mengejutkan semua orang, ada pada yang terakhir. Menghadapi Penatua Agung yang begitu marah hingga kehilangan akal sehatnya, Erik Kin justru mundur. Membunuh anak Penatua Agung, tanpa mendapat hukuman apapun. Erik Kin telah mencapai prestasi yang tak terbayangkan. Bisa dibayangkan, bahwa mulai hari ini dan seterusnya, nama Erik Kin akan membanjiri semua murid sekte Huo Yu termaksud Emmet Zuo, dan menjadi orang paling terkenal di seluruh sekte. Benny Zhou, Rudolf Jin dan banyak pengikut Veron Ni, melihat Veron Ni meninggal di tempat, semuanya berduka, seolah-olah yang meninggal adalah ayah mereka. Veron Ni sudah mati, maka apa yang harus mereka lakukan untuk kedepannya? Tapi yang lebih menakutkan Benny Zhou dan Rudolf Jin adalah, bahwa Erik Kin dengan goyah dan tidak stabil, turun di hadapan mereka. Erik Kin, apa yang ingin kamu lakukan? Rudolf Jin berseru, di sini bukan arena hidup dan mati, kamu tidak bisa membunuhku. Erik Kin menunjukkan kekuatannya hari ini, membunuh Veron Ni seperti sedang bermain. Jika ingin membunuh dirinya, bukankah akan semudah membunuh semut? Tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Erik Kin berkata dengan ringan. Namun, sepertinya aku telah mengatakan, jika kamu memprovokasiku lagi di masa depan, aku akan mematahkan tangan dan kakimu, tetapi tampaknya kamu sudah lupa, jadi aku harus datang dan mengingatkanmu. Pupil mata Rudolf Jin membesar. Tiba-tiba dia terpikirkan, Erik Kin telah memperingatkannya dari partai bagian luar, tetapi dia mengira Erik Kin akan mati, jadi dia sama sekali tidak peduli. Siapa sangka, Veron Ni tidak hanya tidak dapat menahannya, tetapi juga dipenggal oleh dirinya. Rudolf Jin tersandung ke belakang seperti anjing yang berduka. Wajah Benny Zhou menjadi pucat, dia juga ikut berlari. Penatua, tolong. Mereka berlari, sambil meminta bantuan. Ketika beberapa penatua melihatnya, mereka semua sedikit menggelengkan kepala, berpura-pura tidak melihatnya. Kecuali Penatua Agung dan Penatua ketiga, kultivasi tertinggi mereka tidak lebih dari fase keilahian tingkat 9, dan tidak ada yang berani menyinggung Erik Kin dengan mudah. Erik Kin bahkan membunuh Veron Ni yang telah mencapai fase keilahian tingkat 8, lalu apakah dia tidak bisa membunuh yang tingkat 9? Dan melihat penampilan keduanya, jelas keduanya telah memprovokasi Erik Kin, masalah pribadi, jadi mereka lebih malas lagi untuk ikut campur. Alhasil, Erik Kin berjalan mendekat beberapa langkah, menendang Rudolf Jin dan Benny Zhou ke tanah dengan satu tendangan. Rudolf Jin dan Benny Zhou sama-sama menjerit dan jatuh ke tanah. Bentuk tangan dan kaki mereka menjadi aneh, semuanya telah dipatahkan oleh Erik Kin. Orang yang di samping merasa kulit kepalanya mati rasa, Erik Kin ini benar-benar kejam, dia sama sekali tidak sungkan kepada mereka yang telah memprovokasinya. Kamu telah memukul orang yang salah, kamu tidak pernah mengatakan hal itu kepadaku. Benny Zhou berteriak kesakitan. Oh, jadi kenapa kamu lari? Tapi karena sudah patah, jadi ya sudahlah. Benny Zhou hampir muntah darah, dia terlalu takut, baru kemudian menyadari dirinya telah kehilangan muka. Erik Kin bertepuk tangan dengan pelan, penatua ketiga turun di sampingnya, dan mengedipkan mata padanya. Erik Kin, Master Sekte memintamu pergi ke aula utama, jangan terlambat. Ayo pergi. Erik Kin ikut terbang pergi dengan pihak lain. Erik Kin baru pertama kali datang ke aula utama Sekte Huo Yu. Sejak kematian Master Sekte sebelumnya, Lilia Leng mewarisi posisi raja, dan kekuatan inti Sekte Huo Yu secara bertahap telah dipindahkan ke Istana Yunantoni. Ditambah dengan retret panjang Lilia Leng, banyak murid Sekte Huo Yu tidak pernah mendekati kuil ini. Aula utama itu cukup dingin, dan pelayan Lilia Leng tidak banyak. Ketika Erik Kin dan Penatua ketiga berjalan masuk, Lilia Leng berdiri di aula dengan ekspresi dingin,
dan kembali menatap Eric Kin. Di luar penutup kepala itu, mata yang terbuka penuh dengan rasa bersalah dan amarah. Kamu tahu salah. Begitu Eric Kin berjalan masuk ke aula utama, Lilia Leng bertanya. Kesalahan apa? Eric Kin mengangkat alisnya dan berkata dengan ringan. Aku tidak peduli dengan masalah kamu dan Veroni, tapi kamu jelas telah cukup memberi pelajaran pada Veroni, dan bahkan melukainya dengan pedang. Mengapa masih ingin membunuh Veroni dan memprovokasi Yunantoni? Lilia Leng berbicara seperti rentetan mutiara yang mengandung ketidakbahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Masih adakah hal lain yang membuatmu tidak puas? Katakanlah semuanya. Eric Kin berkata dengan tenang. Yunantoni dalam sekte Huo Yu memiliki kekuatan yang besar, meskipun aku sebagai master sekte, tapi tidak ingin memprovokasi saat ini, tetapi karena kamu hari ini, membuatku mau tidak mau harus mengambil tindakan, yang menyebabkan perpecahan dua kubu, dan hampir menjatuhkan sekte Huo Yu. Kejahatan apa yang sudah kamu lakukan? Dan juga aku telah menyelidikimu, kamu sama sekali tidak memiliki latar belakang yang hebat, atau identitas yang besar. Kamu menyelidiki aku. Berbicara tentang ini, mata Eric Kin sedikit bergerak. Tentu saja, apakah mungkin aku akan membiarkan orang asing masuk ke kolam Dengxian? Lilia Leng menatap Eric Kin dan mendengus dingin. Kamu terluka parah, dan tiba-tiba muncul di pegunungan naga hijau, diselamatkan oleh pejuang desa, bukan anak inti dari 4 partai dinasti. Kamu tidak punya dukungan, tapi masih berani memprovokasi Yunantoni. Sudah selesai bicara. Apakah sudah sampai giliranku untuk mengatakan beberapa kata? Kata Eric Kin. Apa lagi yang harus kamu katakan? Lilia Leng mencibir. Pertama, kamu bilang aku tidak seharusnya membunuh Veroni, tapi di arena hidup dan mati dibagi menjadi hidup dan mati. Itu aturan yang ditetapkan oleh sekte Huo Yu sendiri, jadi kenapa aku salah? Eric Kin menggelengkan kepalanya, dan menatap Lilia Leng. Dan juga, kamu memang mengambil tindakan terhadap Yunantoni, tapi kamu melakukannya untuk sekte Huo Yu, dan untuk penatua ketiga, karena jika aku mati, penyakit penatua ketiga tidak akan terselamatkan. Kamu tidak melakukannya untukku, jadi aku tidak akan menghargainya. Lebih baik kamu pikirkan ini. Ketiga, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku memiliki latar belakang dinasti atau 4 partai. Semuanya adalah tebakan kalian sendiri. Sekarang menyadari bahwa tidak demikian, malah bertanya kepadaku, bukankah itu konyol? Kamu sangat lancang. Setelah Eric Kin menyelesaikan 3 kalimat, Lilia Leng dibuatnya terbakar emosi. Eric Kin tidak memiliki keraguan. Begitu saja, di depan penatua ketiga, dia memukul dirinya sendiri begitu saja. Tidak peduli apa yang dikatakan Eric Kin benar atau salah, tapi dia adalah master sekte Huo Yu. Bagaimanapun juga anak ini hanyalah murid partai bagian dalam, tapi berani berbicara seperti itu pada dirinya. Bukan soal lancang atau tidak, aku datang ke sekte Huo Yu untuk menjadi murid. Kamu juga tahu jelas apa tujuannya, jadi jangan mengatakan kedudukan kepadaku. Kita hanya menggunakan satu sama lain untuk bekerja sama. Eric Kin berjalan ke sisi aula utama, dan duduk di kursi indah yang ada di sana. Jangankan kamu, bahkan jika Yunantoni, aku juga bukan tidak bisa menghadapinya. Hahaha, arogan banget. Lilia Leng tertawa dan berkata, kalaupun kamu punya beberapa jurus hebat, juga hanya fase keilahian tingkat 7, Yunantoni adalah seorang fase keilahian yang sudah menguasai aturan langit dan bumi. Kamu punya kualifikasi apa untuk melawannya? Kalau begitu kamu bisa menunggu dan melihat, setelah kolam Dengxian, mungkin sebelum aku meninggalkan sekte Huo Yu, aku akan membunuhnya. Eric Kin berkata dengan tenang. Cerita fantasi. Lilia Leng mengejek. Bagaimana jika bertaruh? Jika aku membunuh Yunantoni, lalu bagaimana? Kata Eric Kin. Jika kamu benar-benar dapat membunuh Yunantoni, sekte ini
Aku tidak menginginkannya lagi, akan kuberikan kepadamu. Wajah Lilia Leng memiliki cibiran, dan sama sekali tidak percaya omong kosong Erik Kin, dan dia menanggapinya dengan jijik. Sebelumnya dia pernah mendapat kabar dari penatua ketiga saat retret. Dia mengira Erik Kin adalah titik balik untuk dirinya dalam menguasai sekte itu lagi. Tapi setelah mempelajarinya, ditambah lagi dengan sekarat, Lilia Leng sangat kecewa. Dia tidak punya harapan sekecil apapun terhadap Erik Kin. Membunuh, tidak punya otak, bodoh, sombong. Orang seperti itu, ada banyak sekali yang bisa ditemukan di seluruh benua. Dan tanpa kecuali, orang-orang seperti itu akan mati di tengah jalan, dan tidak ada yang bisa berjalan sampai akhir. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.